Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altisa Liviadianti dari kelas 91. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa awal kemerdekaan. Masa ini berlangsung pada tahun 1945 sampai 1959. 2. Masa Orde Lama. Masa ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. 3. Masa Orde Baru. Masa ini berlangsung pada tahun 1966 sampai 1988. 4. Masa Reformasi. Masa ini berlangsung pada tahun 1998 sampai sekarang. 1. Masa awal kemerdekaan yang terjadi pada 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut yang tadi sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan ini terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musur yang bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggantikan paham Pancasila menjadi paham komunis. Tetapi pada akhirnya pemberontakan ini dapat digagalkan. Gambar di samping merupakan gambaran ricuhnya pemberontakan PKI di Madiun. B. Pemberontakan Darul Islam. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi sebenarnya gerakan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Mereka melakukan kerusakan di mana-mana hingga akhirnya Kartosuwiryo dan pengikutnya baru bisa ditangkap pada 4 Juni 1962. Gambar di samping merupakan ilustrasi pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950. RMS diamun dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Gambar di samping merupakan ilustrasi pemberontakan yang dilakukan oleh RMS. D. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Sarifuddin Prawiranegara dan Vence Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada tahun itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Gambar di samping merupakan ilustrasi pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI. E. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Ken Neil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Di samping itu, upaya yang dilakukan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda. Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. F. Perubahan bentuk negara. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. 2. Masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Insinyur Soekarno. Walaupun pada saat itu konstitusi negara sudah kembali pada UUD NRI tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terjadi banyak penyimpangan.
beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor XX 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. 3. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota-anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DNID yang bertujuan untuk menjadikan negara sebagai negara komunis yang berkiblat ke Uni Soviet serta menggantikan paham Pancasila menjadi paham komunis. Namun pemberontakan ini berhasil digagalkan. 3. Masa Orde Baru yang terjadi pada 1966 sampai 1998. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Pada masa ini muncul beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dari Harian Barnes Yogyakarta, dan lain-lain. Dari uraian di atas kita bisa menggambarkan bahwa pewujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara selalu mengalami pasang surut. Dalam pemerintahan Orde Baru juga terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini lebih penting artinya karena sebagian besar bangsa kita termasuk bangsa yang berkembang. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus selalu menjadi semangat untuk mencapainya. Maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.